Berbicara soal kontroversi itu, tentunya ajang SEA Games 2023 memang sudah mencapai penghujung. Ada sejumlah insiden yang dianggap kontroversial dan juga menjadi sorotan publik. Dan tentunya kita akan bahas bersama Presiden Komite Olimpiade Nasional Indonesia, Raja Sapta Oktahari. Halo, selamat malam Mas Okta, apa kabar? Selamat malam, Bung Iqbal, apa kabar? Salam olahraga. Salam olahraga, Mas Okta. Mas Okto, ini berbicara soal apa yang tadi sudah saya jelaskan secara keseluruhan. Tapi ini bagaimana pandangan Mas Okto soal gelaran SEA Games 2023 di Kamboja? Ya, yang pertama-tama dulu ya, saya pikir saya harus meluruskan bahwa SEA Games ini sejak awal dibuat untuk mempererat solidaritas antar negara-negara di Asia Tenggara melalui kegiatan olahraga. Jadi bentuknya adalah solidaritas. Harapannya lebih banyak atlet-atlet atau prestasi itu muncul dari wilayah Asia Tenggara. Sehingga kita juga tidak menjadikan ini menjadi sasaran utama, tetapi menjadi sasaran antara. Dari sini kita akan mengukur keseriusan para cabur dalam melakukan pembinaan prestasi, dan ini dibuktikan banyak cabur-cabur yang menjadi juara umum di cabang-cabang olahraga yang pertandingan. Nah, kami memberikan apresiasi kepada Kamboja karena setelah lebih dari 60 tahun itu akhirnya bisa menggelar menjadi tuan rumah SEA Games setelah 60 tahun lebih, 64 tahun. Nah, bentuk support kita sama mereka karena kita punya pengalaman di SEA Games, di SEA Para Games, di ASEAN Games, di ASEAN Para Games, sehingga Indonesia tahu persis bagaimana dinamika sulitnya untuk menjadi tuan rumah multi-event. Jangankan multi-event, single event aja susah. Nah, saya melihat untuk bagian-bagian itu, ayo saya mengajak kita semuanya melihat olahraga secara lebih luas. Bahwa memang upaya-upaya yang dilakukan tuan rumah itu untuk menjadikan ajang ini tiket digratiskan, akomodasi digratiskan, dan lain-lain. Ini betul-betul upaya untuk menunjukkan kepada dunia atau khususnya kepada Asia Tenggara bahwa mereka juga mampu menjadi tuan rumah. Dan bahkan besok-besok akan banyak kegiatan baik itu single event maupun multi event yang akan direncanakan untuk dibuat di Kamboja ini. Nah, itulah bentuk solidaritas yang kita berikan. Tetapi terkait dengan kecurangan-kecurangan, setiap cabang-cabang olahraga itu memiliki international federasi dengan statutanya masing-masing. Sehingga yang tadi disebutkan, contoh kemarin saya ingat ada karate umpamanya, ada mungkin ada pencaksilat, ada cabang-cabang olahraga lain yang merasa ada kecurangan-kecurangan, itu komunikasinya itu harus langsung kepada international federasi masing-masing, karena pada dasarnya pelakunya itu kan adalah national federasi atau cabang olahraga dari Kamboja ini sendiri. Kan KAMSOK atau Kamboja SEA Games Organizing Committee itu hanya menggelar opening, closing, dan tata kelola pelaksanaan olahraganya sendiri. Tetapi untuk pelaksanaan per event sama seperti di ASEAN Games maupun di ASEAN Para Games, SEA Games, SEA Para Games, itu pelakunya ya kita sendiri. Contoh balap sepeda kalau dulu di ASEAN Games, ya panitianya dari komunitas sepeda sama dari PBC gitu. Kalau tinju ya dari Pertina gitu. Nah, kalau ada kecurangan-kecurangan itu, kalau diduga ada kecurangan-kecurangan, tentunya dugaan-dugaan itu harus disampaikan. Kita juga memiliki perwakilan di SIGAF ini, di Bakinya ini kita punya 2 orang Indonesia, yaitu Bang Gani sama Bang Anangga, yang merupakan bagian yang menurut orang Indonesia yang diakui menjadi bagian dari arbitrase di SIGAF ini. Nah, untuk itu mekanismenya, prosedurnya kita lakukan. Tetapi tidak melupakan juga bahwa sejak awal Indonesia bersuara tentang SEA Games yang akan datang, bahwa kita masukan kita telah diterima. Jadi kalau tadinya mandatory sportnya hanya 2, yaitu atletik sama akuatik, sekarang mandatory sportnya sudah ditambah yang 2 tetap, tapi ada tambahan 10 cabang olahraga olimpiade dan 10 cabang olahraga Olimpik non-Olimpik yang sudah ada di SEA Games maupun ASEAN Games sebelumnya. Termasuk juga ada 4
cabang olahraga yang diambil dari tuan rumah. Oke. Dengan batasan-batasan ini harapannya di SEA Games bisa lebih baik lagi. Tapi itu juga belum cukup karena tadi yang tidak dibahas dengan masalah naturalisasi. Kita melihat di sini ada yang dari Uzbek, ada yang dari Kuba, ada yang dari negara-negara Kyrgyzstan dan lain-lain gitu kan. Iya. Nah, kita merasa perlu untuk diregulasi kembali tentang import atlet atau naturalisasi yang diperbolehkan untuk mengikuti di setiap cabang olahraga, supaya semangat untuk mendorong prestasi dari Asia Tenggara ini bisa maksimal. Jangan sampai nanti hanya akhirnya keren-kerenan dan manfaat dari SEA Games ini malah hilang. Oke, Mas Okto, ini menarik, di luar kita tetap mengapresiasi apa yang sudah berlangsung dan juga dilakukan oleh Kamboja dalam SEA Games kali ini. Tentunya tadi ada beberapa poin yang saya tangkap dari Mas Okto terkait dengan dugaan kecurangan. Tetapi tidak hanya dugaan kecurangan, tadi yang menarik juga adalah soal salah satu atlet Indonesia yang harus walk out begitu ketika pertandingan pencak silat. Di satu sisi dikatakan ada kesepakatan yang dikatakan bahwa untuk menghormati Kamboja. Ini bagaimana? Apakah ini hal yang biasa begitu dalam pertandingan event besar seperti ini untuk ada kesepakatan seperti itu hanya karena untuk menghormati negara lain? Gini, saya sudah berkomunikasi langsung dengan pesilat maupun IPSI. Jadi saya konfirmasi kepada mereka apa sebetulnya yang terjadi dan disampaikan bahwa kesepakatan yang dimaksud itu adalah karena pencak silat mestinya tidak ada di SEA Games Kamboja. Mestinya pencak silat tidak ada. Tetapi mereka mau mengadakan pencak silat kalau kita bisa mengirimkan atlet kumbhakator. Sehingga terjadilah 4 bulan sebelum SEA Games ini, atlet kumbhakator dikirim ke Indonesia, atlet pelatih pencak silat dikirim ke Kamboja. Itu bagian dari kesepakatan pertama. Nah, setelah itu ada juga kesepakatan kedua di mana ada satu nomor yang negaranya nggak cukup. Nah ini nanti lebih detail supaya saya jangan salah penjelasannya bisa ditanyakan langsung kepada baik itu pesilat maupun ke IPSI. Nah, tetapi lepas dari itu semua, saya kira saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada cabang-cabang olahraga yang atas doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Di 1 hari sebelum penutupan kita telah mengumpulkan 86 emas dan menempatkan Indonesia di peringkat ketiga seperti perintah dari Bapak Presiden kita. NOC tadinya menetapkan hanya 60 emas dan karena ada pengurangan nomor panahan sama menembak, jadi kita berpikir bahwa kita akan turun jauh, tetapi alhamdulillah atas perjuangan para atlet dan doa dari masyarakat Indonesia, Indonesia bisa mendorong peringkatnya naik ke peringkat 3 dan juga perolehan medali ya terbanyak setelah 3 SEA Games yang lalu. Karena di Vietnam kita mendapatkan 69 emas, sedangkan di Filipina kita mendapatkan 72 emas. Kalau hari ini kita telah mendapatkan 86 emas, mudah-mudahan nanti ada 1 emas lagi dari sepak bola. Amin. Mas Okto, saya kembali lagi dengan pertanyaan saya sebelumnya terkait dengan apa yang terjadi di ajang pencak silat tersebut. Lalu dengan adanya peristiwa ini, apakah akhirnya ini akan menguap begitu saja atau akan ada mungkin saja nanti ada sanksi yang akan diberikan? Bagaimana Mas Okto? Nah, balik lagi gini, Mas Iqbal. Kalau terkait dengan pelaksanaan per event, itu domainnya internasional federasi yang tidak mungkin bisa diintervensi oleh kita. Jadi kalau ada keberatan, yang keberatan itu dari nasional federasi. Jadi nasional federasi itu menyampaikan keberatan. Jadi mau nasional federasi Indonesia, nasional federasi Singapura, atau Kamboja, atau Filipina, kalau mereka merasa keberatan, mereka sampaikan kepada internasional federasi. Nanti tindakannya sesuai dengan statuta internasional federasinya akan diambil langkah-langkah apa nih tindakannya terkait dengan laporan atau dugaan yang disampaikan. Gitu. Jadi olahraga itu ada mekanismenya. Jadi dalam olahraga ada tata kelola yang tidak mungkin bisa kita lewat.
Mm-mm. Mas Okto, terakhir tadi kita juga sudah sama-sama tentunya mengapresiasi apa yang sudah didapatkan oleh atlet-atlet Indonesia, para pahlawan-pahlawan olahraga Indonesia yang berhasil melampaui target begitu. Tetapi apakah ada catatan yang mungkin saja bisa Mas Okto sampaikan kepada para atlet ataupun ofisial terkait dengan hal ini? Ya, catatan utama yang harus saya sampaikan kepada semua atlet dan ofisial, terutama kepada cabang-cabang olahraga, bahwa SEA Games ini hanya target antara. Setelah ini akan ada Asian Games di Guangzhou, di mana di situ kita akan bertanding dengan 44 negara lain. Nah, ini akan menjadi ajang yang sangat tepat, apalagi tahun ini merupakan tahun kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Jadi kita jangan lengah, kita boleh bahagia hari ini, tapi euforia kita jangan kelamaan. Saya dengar teman-teman bulu tangkis bahkan minggu depan sudah berangkat lagi untuk ke pertandingan series berikutnya untuk kualifikasi Olimpiade, sehingga kita semua harus kembali fokus, kembali latihan, dan siap-siap untuk tanding di kancah-kancah internasional, kancah dunia. Baik, Mas Okto, terima kasih pencerahannya kepada kami, tentunya bagi para netizen yang selama ini penasaran terkait dengan apa yang terjadi di Kamboja. Mas Okto, Raja Sabta Oktohari, Presiden Komite Olimpiade Nasional Indonesia, terima kasih dan selamat malam. Komite Olimpiade Indonesia. Oke, baik, terima kasih Mas Okto.